I got a lot of questions about that bookie, Bruce. Sebuah film baru berjudul The Infernal Machine akan menceritakan tentang seorang penulis terkenal yang diteror oleh fans misterius. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan Jackie Cerot. Berlatar di sebuah tempat terpencil di California Selatan, kisah akan berfokus pada seorang penulis terkenal bernama Bruce Cockburn. Ini babangusnya yang memilih untuk hidup menyendiri setelah menulis buku terakhirnya berjudul The Infernal Machine yang entah apa isinya dan apa yang sudah terjadi setelahnya. Tetapi Bruce memutuskan untuk bersembunyi dari dunia luar dan hidup tenang sendirian di tempat ini. Sampai suatu hari, lebih tepatnya pagi tadi, Bruce mendapat sebuah kiriman surat dari seseorang bernama William Duken yang mengaku ngefans sekali dan meminta Bruce untuk memberinya saran untuk menulis buku yang entah bagaimana si Duken ini bisa menemukan alamat Bruce. Tetapi Bruce langsung meneleponnya saat ini juga untuk meminta si Duken ini agar fokus saja pada tulisannya dan meminta dia untuk jangan mengganggunya lagi. Your letters and unsolicited constitute harassment, so please stop sending. Keesokan paginya ketika baru bangun, Bruce mencari minuman alkohol terakhirnya yang di botol tersebut masih tergantung kertas ucapan selamat atas pencapaian 1 juta kopi bukunya yang menandakan bahwa buku The Infernal Machine yang dibuatnya memang benar-benar sangat terkenal di masanya dan nama seorang Bruce Cockburn sudah sangat terkenal di kalangan para penulis. Namun sampai detik ini kita masih belum bisa mendapatkan alasan kenapa Bruce memilih untuk mundur dan meninggalkan kepopuleran itu semua. Di pagi itu juga Bruce melihat sebuah mobil pengantar paket yang nekat memasuki tanah pribadinya sehingga itu membuat Bruce merasa perlu untuk melatih kembali bidikannya agar lain kali dia bisa memberi peringatan keras untuk siapapun yang berani memasuki wilayah pribadinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Bruce sedang berbelanja beberapa botol Homer untuk stok minumannya di rumah, yang ketika dalam perjalanan pulang, ada sebuah mobil di belakangnya yang sepertinya sedang mengikuti Bruce. Yang mana di tengah teror fans misterius seperti ini, Bruce jelas saja khawatir dengan mobil tersebut. Namun ternyata itu hanyalah sekelompok pemuda iseng yang bertujuan untuk menjahilinya. Keesokan paginya, mobil pengantar paket itu pun datang lagi untuk mengantarkan surat dari seseorang bernama Duken yang karena si kurir hanya menjalankan tugas, Bruce yang kasihan pun mengizinkannya untuk meletakkan surat tersebut di dalam tong jika lain kali surat itu ada lagi. Setelah berhari-hari, surat dari seseorang bernama Duken itu pun akhirnya menumpuk memenuhi seluruh tong, di mana Bruce yang mulai kesal dan mulai merasa sangat kehel pun memutuskan untuk membakarnya dan menyisakan 1 surat untuk dibawa ke dalam rumah, yang ketika dalam pengaruh alkohol itulah Bruce akhirnya membaca isi dari surat tersebut dan setelah dibaca, dia pun pergi ke wartel atau box telepon terdekat yang jaraknya sekitar 22 km dari rumahnya untuk menghubungi si William Duken ini dan berbicara melantur tentang bagaimana menulis buku dengan baik dan benar dan bersahaja. But that seems to tell lots of people who displays arrogance when it comes to Don't you agree? You need to stop writing. You need to stop writing to me, okay? Alhasil, Bruce pun tertidur tepat di dalam bilik telepon di mana dia dibangunkan oleh seorang opsir wanita bernama Laura. Ini pembenguknya yang dengan baik hati mau memberikan tumpangan agar Bruce bisa pulang ke rumah dengan aman. Di situ Laura mulai mengenali wajah dan nama Bruce yang seorang penulis terkenal. Alih-alih menjaga wibawa sebagai seorang petugas, Laura justru nampak sangat excited bisa bertemu dan berbicara langsung dengan sang penulis buku The Infernal Machine, yang hal itu ternyata tidak cukup untuk membuat Bruce merasa bangga atas pencapaiannya tersebut. In my car. Tak ingin mengedepankan amarah, Bruce akhirnya mencoba untuk menghadapi ini dengan kepala dingin dengan cara menghubungi si Duken ini secara baik-baik dan berbicara baik-baik dan mengundangnya ke sebuah kafe yang tak jauh dari sini, berharap cara tersebut bisa membuat Duken puas dan berhenti untuk menerornya. You happen to be there on Friday morning, say 11 o'clock.
Small cafe around here called the Casa Segura. It's just off the 62. Berjam-jam Bruce menunggu si William Duken ini muncul, tapi tak kunjung terlihat jua batang hidungnya, di mana Bruce yang menganggap Duken sudah menyerah pun memutuskan untuk pulang. Yang ketika sudah seminggu terlewati, Bruce tidak lagi mendapati adanya surat yang datang pertanda bahwa si William Duken ini nampaknya sudah benar-benar menyerah dengan usaha terornya tersebut. So if you start pestering another victim, eh? Or you can keep... Penasaran dengan sosok si Duken ini, Bruce akhirnya pergi ke kantor jasa ekspedisi untuk melacak siapa dan dari mana surat-surat itu berasal. Yang awalnya si mas operator ini menolak untuk memberikan info mengenai customernya karena itu adalah privacy. Tetapi ketika sudah digolerkan beberapa lembar cuan, atuh siapa yang tidak mau cuan atuh bos. Akhirnya si mas mau untuk melacak siapa dan dari mana si William Duken ini berasal. Dan betapa terkejutnya Bruce ketika si mas mengatakan jika surat-surat tersebut tidak tercatat dalam data pengiriman, serta mobil yang digunakan oleh kurir jasa ekspedisi di kantor ini pun berjenis mobil box, bukan mobil kecil. Yang hal ini cukup membuat Bruce merasa tercengang karena berarti ternyata kurir yang selama ini keluar masuk tanah pribadinya bukanlah kurir sungguhan, melainkan orang suruhan si William Duken yang ditugaskan untuk mengantarkan surat-surat sampah tersebut. Merasa lingkungannya atau rumahnya sudah tidak aman, Bruce pun mencoba menemui si Laura untuk menceritakan hal ini, di mana Laura sendiri kebetulan sedang tidak bertugas dan sedang bermain bersama putri tercintanya. Yang setelah diberikan kartu nama Laura, Bruce diminta untuk menghubunginya apabila si kurir misterius itu datang lagi. Take it easy, Mr. Cooper. Khawatir jika si Duken ini ada hubungannya dengan kejadian di masa lalunya yang mungkin saja si pensi ini ingin balas dendam atau punya sakit hati kepadanya atau punya dendam kepadanya, Bruce pun pergi ke warnet terdekat untuk searching mengenai tragedi tahun 1981, di mana kala itu terjadi sebuah insiden mengerikan tatkala ada seorang remaja berusia 17 tahun membunuh 13 orang dan membuat 20 orang luka-luka, di mana pemuda bernama Dwight itu pun naik ke atas puncak menara sebuah kampus dan menembak ke 13 korban dari atas. Yang setelah dilakukan interogasi, Dwight mengaku melakukan aksi tersebut karena sudah tercuci otaknya setelah membaca buku novel terkenal berjudul The Infernal Machine. Intentionally set the suburban Aspen home on fire in the controversial novel The Infernal Machine. Dan akhirnya terkuaklah alasan kenapa Bruce memilih hidup menyendiri, karena akibat kejadian itu Bruce merasa bersalah karena merasa menjadi penyebab atas terjadinya tragedi mematikan tahun 1981 tersebut, di mana tulisan dan rangkaian kata-kata yang dibuatnya tidak disangka akan cukup kuat untuk mempengaruhi pemikiran, mencuci otak dan gagasan seseorang untuk bisa sampai nekat melakukan pembunuhan sekejam itu. 13 people and injuring nearly 2 dozen more in just Kesal dengan si Duken yang membuatnya harus mengingat kembali tragedi ini, tengah malam Bruce mendatangi bilik telepon untuk menghubungi si William Duken dan memarahinya di telepon. Yang ketika sudah selesai, Bruce melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam bangunan bekas pom bensin, yang setelah diperiksa ke dalam, ternyata di dalam sana terdapat miniatur atau model tragedi tahun 1981 lengkap dengan semua kertas dari buku The Infernal Machine yang tertempel memenuhi ruangan tersebut. Keesokan paginya, Bruce membawa Laura untuk memeriksa tempat tersebut, berharap bisa menjadi petunjuk atau barang bukti untuk menemukan siapa sosok si Duken ini. Yang di situ mereka berdua menemukan sebuah kaset rekaman berisi detik-detik saat si Dwight, pelaku penembakan, sedang menjalani interogasi. Yeah. So what will you do now? Dalam sesi interogasi tersebut, Dwight mengaku bahwa dia melakukan aksi itu untuk membalas dendam kepada Tuhan yang sudah membuat ciptaannya menderita, dengan cara menyelamatkan beberapa ciptaannya yang Dwight anggap mendapat perhatian lebih dari Tuhan. Yang mana pemikiran dan gagasan ini muncul setelah Dwight membaca buku The Infernal Machine karya Bruce Cockburn, dan Dwight mengklaim jika kombinasi dan rangkaian kata-kata yang terdapat dalam buku tersebut sangat-sangatlah kuat dan sangat menghipnotis hingga membuat otaknya tercuci atau terpengaruh dan seolah terbawa untuk melakukan aksi sekejam tersebut. I was going to smoke.
Setelah menonton rekaman itu, Laura pun menyempatkan untuk bertanya mengenai apa inti dari buku The Infernal Machine ciptaannya, di mana Bruce menjawab bahwa buku tersebut adalah tentang seseorang yang menemukan Tuhan dan membahas tentang tujuan hidup dari seseorang, yang Bruce sendiri nampak tak ingin membahas buku tersebut dan justru meminta Laura untuk segera menyelidiki siapa sosok William Duken yang sebenarnya. See inside. Tak tenang dengan si William Duken ini, Bruce pun memutuskan untuk pergi ke New Mexico untuk mendatangi sebuah penjara berkeamanan maksimum untuk menemui si Dwight, pelaku penembakan tahun 1981, berharap si Dwight ini memiliki hubungan dengan Duken dan punya sedikit informasi yang bisa mengarahkan siapa sosok Duken yang sebenarnya. Dengan nama samaran, Bruce pun menemui si Dwight yang kini sudah dewasa dengan tubuh tinggi besar, di mana Dwight mengaku memang telah ditemui oleh seseorang bernama William Duken, tetapi menolak memberitahukan apa yang sudah mereka berdua bicarakan kepada si Bruce ini. The right combination of words will command you just about anything. Sampai menit terakhir, Dwight masih saja menolak untuk memberitahukan ciri-ciri William Duken dan siapa dia sebenarnya, di mana Dwight akhirnya mengatakan satu kalimat yang diucapkan oleh si Duken waktu tempo hari itu, bahwa pertemuan kita akan membuat Bruce Cockburn datang ke sini, orang yang sudah membuatmu masuk ke dalam penjara. Saat itulah Dwight akhirnya sadar jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Bruce Cockburn, sang penulis buku The Infernal Machine yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam penjara. Dan tiba-tiba Bruce Cockburn. selepas dari penjara, Bruce pun langsung pergi ke pom bensin yang kini sudah bersih tanpa adanya barang bukti. Juga yang paling aneh adalah ketika Bruce menghubungi Laura, nomornya tiba-tiba tidak aktif yang membuat Bruce semakin kebingungan. Pulang ke rumah, di situ sudah ada sebuah paket berisi ponsel yang merupakan kiriman dari Jerry, sang penerbit buku kenalan lamanya, di mana Jerry benar-benar terkesan dengan buku baru buatan Bruce yang Bruce sendiri tidak pernah menulis buku lagi dan tidak mengakui kapan dia membuat buku itu, sehingga dia akhirnya sadar jika ini adalah ulah dari si William Duken yang telah mengirim buku tersebut kepada Jerry si penerbit. Send it to me. Send me the fucking manuscript, Jerry. Pergi ke kantor fax terdekat, Bruce meminta Jerry untuk mengirimkan buku yang diterimanya, di mana buku tersebut ternyata berisi tentang kehidupan Bruce sendiri. Setiap kata, gerak-gerik, dan kisah hidupnya nampaknya selalu diawasi dan dijadikan objek untuk tulisan dari buku tersebut. Actually, the right combination of words will command you. Keesokan paginya, Bruce dibangunkan oleh dua agen federal yang menanyakan tentang kunjungannya ke penjara New Mexico kemarin, karena ternyata sesaat setelah Bruce ke sana, Dwight si pelaku penembakan berhasil kabur dari penjara dan saat ini sedang dalam pengejaran sebagai buronan paling dicari. Just trying to figure out why you want to go and see Matt. Closure, I guess. Sementara itu, Bruce rupanya masih penasaran dengan Laura yang tiba-tiba menghilang, sehingga dia pergi ke sekolah tempat putrinya belajar, yang di situ Bruce mengikutinya sampai ke sebuah gedung teater yang akhirnya akan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, karena ternyata Laura bukanlah seorang opsir sungguhan dan putrinya ini bukanlah putrinya, melainkan putri dari ibu yang sedang ada di depan ini, di mana beliau mengatakan jika putrinya pandai sekali dalam berakting dan baru-baru ini dikontrak untuk main dalam sebuah reality show dengan kamera tersembunyi, yang apabila Bruce ingin mendaftarkan anaknya, dia bisa pergi ke sebuah kafe bernama Yuli Cafe, yang disitulah putrinya berhasil mendapatkan peran tersebut. Give her 5 minutes, then it's yours. Should take a nap. They should put work. Bruce pun segera pergi ke kafe tersebut, yang setelah mengorek-ngorek sampah sekitar 1 jam, dia akhirnya menemukan seragam polisi milik Laura di dalam sana, sehingga ini semakin membuktikan jika Laura ada hubungannya dengan si berbah William Duken tersebut. Bermodalkan pistol yang sudah diisi peluru, Bruce pun masuk ke dalam kafe dan akhirnya menemukan Laura sedang duduk manis di depan meja, di mana Laura ternyata adalah seorang penipu ulung yang dibayar oleh William Duken untuk mempermainkan Bruce supaya bisa memerankan perannya dengan baik, yang ketika Bruce mengancam akan menembaknya, Bruce benar-benar terkejut tatkala menyadari jika semua peluru di dalam pistolnya sudah dipreteli secara diam-diam ketika dia masuk ke dalam kafe ini. Because history is going to remember you, Bruce. Pada titik ini, Bruce benar-benar merasa tidak punya kuasa atas dirinya sendiri dan situasi yang sedang dihadapinya saat ini, yang mana sebelum Laura pergi, dia mengatakan bahwa Bruce tak lama lagi akan bertemu langsung dengan orang yang menerornya selama ini, yaitu William Duken. Because you see, it's pride that's the Achilles heel of mediocre men.
Don't worry, Bruce. You'll see him soon. Setelah dari kafe, Bruce langsung pulang ke rumah untuk memberi makan anjingnya, di mana si anjing tiba-tiba saja keluar dan menggonggongi sesuatu di balik pepohonan dan... Ya, muncullah si Dwight yang bermaksud untuk membunuh Bruce demi membalaskan dendamnya atas buku The Infernal Machine yang sudah membuatnya di penjara, di mana Bruce yang tidak punya kesempatan lari pun memilih untuk pasrah dan... Sempat mengalihkan perhatian, Bruce ternyata gagal lolos dari si Dwight, di mana dalam keadaan terpojok itu Bruce diam-diam mengambil sebuah benda tajam dan berhasil melukai leher si Dwight, yang dalam detik-detik sakaratul maut itulah Dwight masih sempat-sempatnya bertanya mengenai apa arti dari keseluruhan buku The Infernal Machine, dan Bruce menjawab bahwa dia juga tidak tahu karena bukan dialah yang menulisnya. Loh, kok? Dengan terburu-buru, Bruce pun membawa anjingnya yang terluka ke rumah sakit terdekat untuk diselamatkan, yang di situ dia berpikiran untuk mengungkapkan kebenarannya dengan menulis surat berisi kebenaran tentang buku The Infernal Machine, bahwa bukan dialah penulisnya dan bukan dia yang membuat bukunya, berharap hal ini bisa mengakhiri teror yang dilakukan oleh si William Duken. Ketika dalam perjalanan pulang, dia melihat gangguan frekuensi pada radionya dan menyimpulkan bahwa itu disebabkan berasal dari tower terdekat yang sering dilaluinya, hingga Bruce akhirnya berinisiatif atau menyadari jika ada sesuatu rahasia di bawah tower tersebut. Dan alangkah terkejutnya Bruce ketika teorinya benar-benar nyata tatkala dia menemukan seseorang pria dengan luka bakar bernama Eliza. Ini orangnya, yang mana Eliza ini adalah mantan mahasiswanya dulu, sekaligus penulis asli buku The Infernal Machine, sekaligus orang yang selama ini mengaku sebagai William Duken. Semua berawal ketika Bruce yang seorang profesor mengajar di sebuah kelas dan tak sengaja menemukan tulisan iseng milik Eliza yang semakin lama dibaca, otaknya semakin berimajinasi berkat kombinasi kata-kata yang tepat yang ditulis oleh si Eliza atau si William Duken ini, di mana Bruce menganggap jika suatu hari nanti Eliza akan menjadi seorang penulis terkenal dan profesional, dan memintanya untuk menggali lebih dalam supaya bisa menyelesaikan buku tersebut. So surprising to me. It's unpredictable. So you knew I was coming. I was hoping for that. Alih-alih menggali lebih dalam, Eliza yang memiliki mental tidak stabil pun justru terjebak dalam kemandetan dan stres yang berkepanjangan, di mana saat dia sudah benar-benar mentok dan tidak punya inspirasi lagi, Eliza memutuskan untuk membakar dirinya sendiri tepat saat Bruce datang menemuinya. We didn't see what you would do. Told me he was gonna turn your scene off. Dianggap sudah mati, Bruce yang tidak ingin menyanyiakan tulisan itu pun berpikiran untuk merangkai ulang tulisan Eliza dan membuatnya menjadi satu buku utuh berjudul The Infernal Machine, di mana Bruce menyatakan diri sebagai penulis asli buku tersebut, padahal dia sendiri tidak tahu dan tidak paham apa isi dan arti dari setiap tulisan yang ada di buku tersebut. Dan ingat, kemunculan Eliza ini bukanlah untuk membalas dendam kepada Bruce karena sudah merebut bukunya dan merebut kepopulerannya. Bukan, tujuan Eliza melakukan ini semua adalah untuk melanjutkan tulisannya, di mana dia membuat sebuah skenario nyata di dunia nyata dengan kehidupan Bruce sebagai objek tulisannya. Is it? Writer's block. Happy ending. Sempat ngamuk kepada Eliza sampai-sampai membuat satu kabel oksigennya terputus, Bruce akhirnya memilih untuk pergi sambil membawa sebuah surat yang membuat Eliza penasaran tentang apa isi dari surat tersebut. Yang sebelum pergi, Bruce pun menjawab bahwa surat tersebut berisi kebenaran tentang siapa penulis asli buku The Infernal Machine, yang pastinya akan mengakhiri skenario buatan yang dibuat oleh Eliza. Dan tiba-tiba, The truth. Elijah. dengan tubuh penuh luka bakar, Bruce terus merangkak menuju kotak surat demi bisa mengirim surat tersebut kepada media, di mana dia sudah lelah dengan semua teror ini dan ingin mengakhiri ketidaktenangan dan kekhawatiran ini semua atau kebohongan ini semua dengan cara jujur kepada semua orang bahwa bukan dialah penulis asli buku The Infernal Machine. Tamat.